Oke teman-teman, jadi ini progres untuk salah satu kamarnya Kak Palupi ya. Jadi ini nanti ada lemari, terus nanti di sini ada backdrop, terus nanti di sini adalah untuk bagian kasur kayak gitu. Jadi ini udah selesai pekerjaan sipilnya ya, lampunya, listriknya, terus dindingnya, pintunya. Jadi ini sebetulnya awalnya ruangan kosong ya. Terus ya kita buat dinding baru ya, partisi seperti itu gitu. Ini masih tahap perapihan sih untuk bagian catnya, tapi intinya udah mau selesai. Setelah itu nanti bagian lantai, habis lantai install furniture udah jadi semua di workshop, tinggal masuk kayak gitu. Ini lucu ya warnanya, jadi cukup unik ya, warna-warna pastel kayak gitu. Terus nanti di sini ada list gitu ya untuk bagian warna. Oke, kita bakal langsung lihat aja nanti jadinya seperti apa. Gue cukup excited ya, dan selalu excited dengan project-project yang baru, karena setiap projectnya ya kita selalu ada dan pasti ya peningkatan kayak gitu. Oke, itu aja. Oke teman-teman, nah ini udah selesai lagi salah satu project di Bekasi. Ini kamar ya. Ini salah satu pekerjaan yang simple tapi gue suka banget ya, karena ya optimal aja sih. Jadi cukup minimalis ya untuk treatmentnya gitu. Jadi nggak semua pekerjaannya detail rumit, tapi hasilnya tetap oke. Di sini ada area tidur ya, tapi ini untuk si backdropnya kan biasanya kalau dipan di bagian belakangnya aja, tapi ini untuk si backdrop bagian belakangnya kita fullin sampai samping gitu. Ini salah satu part yang gue suka ya. Di sini ada
warna oranye, ini warna sekunder ya, ada merah, ada orange, hijau dan ungu, tapi warna sekundernya itu dipastelkan ya, alias pigmennya lebih sedikit ditambahkan warna putih. Singkatnya sih seperti itu. Terus sisanya kita pakai warna-warna netral yang tidak mengganggu konsep warna utama, alias si ungu, oranye dan hijau ini gitu. Terus ini ukurannya single ya, ini udah kita tata juga ya. Jadi sebetulnya nggak cuma furniture atau barang-barang yang keras, tapi barang-barang yang detail kecil juga sebetulnya penting banget untuk diperhatikan. Kayak ya ini misalnya ada spraynya, ada selimutnya, terus bantal-bantal, itu sebetulnya sangat pentingnya seperti itu. Terus di sini ada nakas ya, ini mungkin untuk ngecas, naruh handphone. Terus di sini ada lampu. Bagian atas ini ya, mengelilingi ruangan ini ada list seperti ini untuk lampu ya. Kayak ini lucu banget. Mungkin kita coba ya kalau matiin kayak gimana. Kayaknya bisa ya. Nah ini untuk lampu list ya, kita buat mengitari ruangan ini kayak gitu. Terus di sini ada lemari, lemarinya satu tapi kita buat tinggi ya, seperti itu. Dan ini cukup optimal ya untuk part-part kecilnya, kayak handle-nya kita buat sendiri seperti ini bentuknya. Terus detail-detail warna ungunya, perpaduan antara ungu dan putihnya. Terus juga kita mix juga untuk ragam laci-lacinya. Di sini ada 2 pintu, besar, tinggi, panjang, situ juga ada. Terus yang ini kita buat satu bagian bawah, bawahnya kita bagi jadi 2. Di sini ada kolong, sekaligus untuk mempercantik juga. Ini ada laci, tarik dibagi 3. Jadi banyak sekali hal-hal yang harusnya memang kita pikirkan ya dalam setiap pekerjaan. Oke, terus di sini ada cermin ya, full body, karena pentingnya untuk bercermin itu. Terus di sini ada pintu ya, sederhana sih. Tapi pintunya warna hijau di sini. Terus di sini ada hordeng full ya, lucu nih hordengnya gitu. Tapi ini nggak kita buat full sampai atas ya, tapi tetap ini sampai bawah gitu. Jadi kalau yang manis tuh menurut gue memang sampai lantai, tapi nggak sampai nggak sampai yang kena, jadinya kan kotor. Jadi kayak gini. Kadang orang kan ada yang ngatung dan lain sebagainya. Ini yang menurut gue ideal gitu. Terus sama di sini juga masih ada lampunya. Itu part kecil ya, tapi kalau diolah secara optimal ya jadi menarik ya. Terus di sini ada meja belajar. Meja belajarnya ya sederhana sih. Kursinya juga. Nih mejanya bisa digeser-geser sih sebetulnya, ada rodanya. Sama kayak si kursinya juga bisa geser-geser, muter. Pastinya di bawah kita sediakan untuk listrik ya, kayak gitu. Karena kan di sini laptopan dan lain sebagainya. Terus di sini buat naruh-naruh buku, hiasan kayak gitu. Terus apalagi ya? Untuk ceilingnya nggak ada treatment khususnya, jadi lurus aja untuk si ceilingnya. Terus sudah sih lampunya downlight, lantainya vinyl ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Sampai bertemu, berjumpa dan melihat project-project kita yang lainnya yang lebih oke, lebih keren dan lebih besar. Dah. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain
chills, a nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Halo, Assalamualaikum, saya Lulu. Sehari-hari saya sebagai seorang dokter dan kali ini saya minta tolong sama timnya Mas Arofi untuk makeover kamar untuk 3 orang bujang saya. Selama ini mereka memang tidur bareng-bareng gitu ya dalam satu kamar, dan selama masa pandemi kemarin sekolah dari rumah itu jadi mulai tuh kayaknya butuh nih kamar masing-masing gitu, dan akhirnya saya coba untuk men-split mereka menjadi 3 kamar, tapi saya jujur bingung nih karena 3 anak dengan 3 kemauan berbeda, pasti desain kamar yang berbeda, kebutuhannya beda-beda, maunya beda-beda. Lalu saya minta tolong sama Mas Rofi dan timnya untuk men-translate gitu apa yang mereka inginkan dalam bentuk desain kamar, dan hasilnya nanti bisa dilihat seperti apa. Dan saya sama sekali nggak campur tangan masalah desainnya. Dan saya juga salut sama timnya Mas Arofi yang luar biasa gercepnya, kerjanya keroyokan. Ya, dan alhamdulillah selesai sesuai dengan timeline yang sudah dijanjikan di awal. Dan hasilnya mirip sama gambar desainnya. Oke, jadi ini tuh sebetulnya letaknya di lantai 2 rumah kami, yang awalnya ada satu kamar yang memanjang, itu kamar anak-anak bertiga di situ, dan di seberangnya adalah ruang, dibilang ruang serbaguna juga ya, kayaknya ruang serbaguna tempat kami sholat berjamaah di situ. Kalau saya exercise juga di situ, ada ruang treadmill juga. Jadi sebenarnya ruang yang gak jelas fungsinya gitu, dan di situ saat ini saya berada di ruang yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi memang ruang yang awalnya serbaguna tadi dan dijadikan kamar untuk anak nomor 2 ini gitu. Jadi kalau pandemi ini banyak sekali perubahan, dan pastinya saya yakin gak cuma saya doang gitu, pasti semua juga begitu ya. Jadi karena gabut di rumah, banyak banget yang pengen dikerjain. Salah satunya itu mencoba untuk desain sendiri kamar anak-anak yang awalnya tadi bersama-sama, kemudian nggak puas, lalu juga kita sempat minta tolong ke seorang desainer, interior designer, untuk mendesain gitu kamar anak-anak, tapi memang belum split waktu itu, satu kamar yang bersama-sama tadi dibuat desainnya, tapi tidak sampai proses pengerjaan karena terkendala pandemi juga, dan waktu itu jarak karena yang bersangkutan letaknya di luar kota gitu. Dan akhirnya saya coba beli barang sendiri, kemudian apply sendiri, dan akhirnya ternyata ya hasilnya belum memuaskan keinginan si yang punya kamar gitu. Dan akhirnya pada saat saya juga melihat Instagramnya Mas Arofi dan tim, di situ saya tertarik untuk kayaknya boleh nih gitu dicoba. Awalnya hanya untuk satu kamar. Si nomor 1 untuk kamar anak nomor 1. Ternyata setelah saya lihat desain awal kamar anak nomor 1 ini, si nomor 2 dan nomor 3 juga akhirnya menuntut untuk punya kamar yang sama, tapi jelas dengan desain yang sesuai keinginan masing-masing gitu. Kalau saya pribadi dulu, saya dan suami saya yang kita awam ya masalah desain, cuman begitu kita mungkin lihat dari proses pertama gitu ya, proses desain, kemudian pengerjaan yang tadi saya bilang keroyokan, dan finishing, dan hasil akhirnya kami puas banget gitu ya dengan hasilnya.
ya mirip banget sama desainnya itu gitu. Itu yang komentar kami gitu, sesuai dengan ekspektasi kami. Untuk si pemilik kamar nomor 1, nanti yang boleh dilihat bentuk kamar dan desainnya seperti apa, puas banget. Terus si anak yang nomor 2, pemilik kamar ini, sayangnya dia harus kembali ke boarding school, jadi belum sempat tidur di kamar barunya, tapi dia sudah lihat kamarnya seperti apa dan sudah jadi, dan komentarnya wow banget gitu ya, sesuai banget sama yang dia inginkan. Dan untuk si nomor 3, udah pasti dia sebenarnya dari saat finishing pun dia udah nggak sabar untuk tidur di kamar barunya, tapi sayangnya kan memang belum memungkinkan. Jadi dia sebetulnya yang paling excited untuk mengisi kamar barunya adalah si nomor 3 ini gitu. Iya, buat teman-teman, khususnya emak-emak sama seperti saya, jangan gelap mata dalam mendesain atau ingin merenov atau memakeover apapun itu ya dalam hal bentuk bangunan rumah. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi sebaiknya pertama pikirkan matang-matang desain apa yang ingin, konsepnya apa gitu. Itu konsepnya dulu yang difikirkan. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan budget. Yang berikutnya, kalau memang ingin menggunakan jasa interior design atau serahkanlah pada ahlinya. Itu sih poin terpenting ya gitu. Jadi serahkan pada ahlinya, di mana mungkin di awal terkesan itu memakan budget yang lebih gitu ya, tapi pada kenyataannya ternyata dengan kita membeli sendiri tanpa persiapan yang matang, membeli perintilan sendiri, itu pengalaman pribadi saya, dan akhirnya banyak hal yang justru itu tidak useless dan tidak bermanfaat ya gitu, dan ternyata cost-nya malah lebih besar gitu.